Bab 65-66. Terjebak nikah kontrak CEO. Mendengar ucapan dari Dimas, Kelvin mengikuti ucapan Dimas. Mereka berdua meninggalkan kamar inap, sedangkan Mbok Sarti sedang menenangkan Nana. "Nana harus tenang ya," ucap Mbok Sarti sambil memeluk Nana. "Aku capek Mbok, aku pengen menyerah," ucap Nana sambil teriak. "Nah dengerin Mbok, capek itu manusiawi, Nana harus bertahan ya, Mbok mau ngucapin berterima kasih sama Tuhan karena sudah membuat Nana sudah sadar dari masa komanya," ujar Mbok Sarti sambil menangis. "Mbok," Nana masih terus menangis. "Nana harus kuat ya," ucap Mbok Sarti. "Nana juga harus berusaha maafin Mas Kelvin ya, karena beliau sudah menyesali perbuatannya dan Mas Kelvin juga yang selalu di samping Nana ketika Nana belum sadar," ujar Mbok Sarti. "Tapi Mbok ini semua juga perbuatan dia," ucap Nana. "Iya Mbok tahu Nah, tapi Mas Kelvin hanya salah paham. Ia sudah melihat CCTV dan di rekaman CCTV itu Mas Kelvin tahu kalau Nana tidak sama sekali mendorong Mbak Sabrina," ujar Mbok Sarti. Mendengar penjelasan Mbok Sarti, Nana terdiam. Ia mencerna semuanya. Bukan hanya kejadian kemarin ia berbuat seperti itu, sebelumnya ia sering main kekerasan, batin Nana. "Rasanya aku ingin keluar cepat-cepat dari mansion itu," batin Nana. "Nah apa boleh Mbok izinkan mereka masuk?" tanya Mbok Sarti. "Aku akan hadapin semuanya, aku nggak boleh kalah," batin Nana. "Silakan Mbok," ucap Nana. Mbok Sarti memanggil Kelvin dan Dimas untuk masuk. "Mas Kelvin, kerjaan di mansion banyak yang belum saya kerjakan, kalau saya pulang dulu nggak apa-apa kan?" ucap Mbok Sarti. "Mbok tanya sama Riana dia mau ditinggalin nggak?" ucap Kelvin. "Bagaimana Mbak kalau saya pulang dulu?" tanya Mbok Sarti. "Nggak apa-apa kok Mbok," ucap Nana. "Mas Dimas bisa tolong anterin saya nggak?" tanya Mbok Sarti. "Boleh ayo Mbok," ucap Dimas. Ia paham kalau Mbok Sarti mengajaknya biar membiarkan Kelvin dan Nana berduaan. Begitu Mbok Sarti dan Dimas keluar, mereka berdua antara Kelvin dan Nana. Ia merasa canggung. "Kamu udah makan belum Nah?" Kelvin memulai percakapan duluan. "Sudah tadi pagi," jawab Nana dengan cuek. "Sekarang belum kan? Aku bawain cake, mau nggak?" tanya Kelvin. Nana terdiam. Ia sangat ingin makan yang manis-manis tetapi ia merasa masih sangat kecewa terhadap Kelvin. Kelvin merasa Nana menginginkan cake. Ia langsung mengambilnya dan membuka cake tersebut dan Kelvin menyendokkan cake-nya. "Saya suapin ya," Kelvin menyuapkan ke Nana. Nana awalnya merasa terkejut tetapi ia menerima suapan dari Kelvin. "Enak?" tanya Kelvin, dan Nana hanya menganggukkan kepalanya. Ketika Kelvin sedang menyuapkan cake-nya, tiba-tiba ada suara ketokan pintu dan pintu terbuka. Mereka berdua langsung tertuju dengan arah pintu. Mereka melihat Mama Reni dan Papa Wira. "Nana," Mama Reni berlari menghampiri Nana. "Ya Tuhan Nah kamu ini kenapa sayang?" ucap Mama Reni sambil memeluk Nana. "Tidak apa-apa kok Mah," ucap Nana sambil tersenyum. "Papa Mama tahu dari mana kalau Riana masuk rumah sakit?" tanya Kelvin. "Tadi Mama kamu tiba-tiba kepikiran Nana terus kita ke mansion kamu deh sampai sana kata security Nana lagi dirawat," ujar Papa Wira. "Iya kenapa kamu tidak ngabarin kita sih Vin?" ucap Mama Reni sambil cemberut. "Kelvin lupa Mah karena semalam Kelvin juga panik," ucap Kelvin. "Udah Mah Nana juga udah nggak apa-apa kok," ucap Nana sambil tersenyum. "Kata dokter kenapa sayang?" tanya Mama Reni. "Cuma kecapean aja kok Mah," ucap Nana. "Tuh Vin kamu jangan nyuruh Nana kerja terus dong," omel Mama Reni.
Loh mah Kelvin sih nggak masalah kalau Riana berhenti kerja ya Riananya mau nggak berhenti kerja, sewot Kelvin. Gimana sayang kalau kamu kecapean nggak usah kerja ya, suami kamu itu CEO Kelvin pasti mampu biayain aku sayang, ucap Mama Reni. Nggak mah, ini suatu impianku aku nggak mau meninggalkan profesiku, ucap Nana. Tapi kamu capek sayang, ucap Mama Reni. Nggak apa-apa mah, mungkin badannya Nana aja yang kurang fit jadi nggak kuat tapi sekarang udah membaik kok, ucap Nana sambil tersenyum. Sore. Loh Mama Papa di sini. Tiba-tiba Lucy masuk. Lu kok kamu tahu kalau Nana di rumah sakit, ucap Mama Reni. Apa jangan-jangan kamu sudah tahu ya tapi nggak kasih tahu Mama Papa? Kalian semua jahat, ucap Mama Reni sambil muka dibuat sedih. Enggak kok mah baru aja Mbok Sarti kasih kabar, ucap Lucy terpaksa ia harus berbohong kedua orang tuanya. Besok harinya Nana sudah membaik dan ia sudah diperbolehkan pulang. Sekarang ia sedang kedatangan Dokter Helmi dan suster. Nah, boleh nggak aku minta nomor handphone kamu biar kita bisa komunikasi kembali, ujar Dokter Helmi. Sedangkan Kelvin hanya memperlihatkan dari jauh ia tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Boleh kok dok, ucap Nana. Nih tulis aja di sini ya, ucap Dokter Helmi sambil menyerahkan buku catatannya. Sudah ya dok, ucap Nana. Nah kamu panggilnya kayak dulu aja ya jangan dokter, ujar Dokter Helmi. Ini kan masih di lingkungan rumah sakit dok jadi kita harus manggilnya dokter dong, ujar Nana. Oke baiklah terserahmu saja, ucap Dokter Helmi. Apa Riana sudah diperbolehkan pulang dokter? Tanya Kelvin dengan nada penekanan. Iya sudah pak, jawab Dokter Helmi. Ya sudah kalau begitu kita akan siap-siap untuk pulang, ucap Kelvin dengan wajah sinisnya. Pukul 9.30 Nana dan Kelvin sudah keluar dari rumah sakit K. Mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju mansion. Di dalam mobil mereka tidak saling mengobrol satu sama lain. Kelvin memerhatikan Nana yang sedang duduk di kursi depan penumpang yang mengalihkan wajahnya ke arah jalan. Kamu sudah lama kenal dokter itu? Kelvin memulai percakapan. Ya, Nana menjawab dengan singkat. Kelvin mendengar jawaban singkat dari Nana ia merasa kesal, tetapi ia memilih diam. Tidak berlangsung lama mobil mereka sudah sampai di kediaman mansion Kelvin. Begitu mobil berhenti Nana langsung keluar dari mobil. Ia langsung masuk ke dalam mansion dan diikuti Kelvin dari belakang. Mereka disambut oleh Mbok Sarti dan suaminya. Selamat datang Mbak Nana, ucap suami Mbok Sarti. Mbok sudah membuat cake buat Mbak Nana, apa mau dimakan sekarang? Ucap Mbok Sarti. Nanti aja Mbok, Nana mau istirahat dulu, ucap Nana. Nana berjalan ke arah kamar. Kelvin melihat Nana yang tidak jalan ke arah tangga melainkan ia jalan ke arah kamar tamu. Loh nah kenapa ke arah kamar tamu? Tanya Kelvin dengan heran mendengar pertanyaan dari Kelvin. Nana otomatis langkahnya berhenti. Tidak mungkin kalau saya harus naik ke atas dengan posisi saya baru sembuh, ucap Nana. Setelah mengucapkannya Nana langsung melanjutkan langkahnya ke kamar tamu. Sedangkan Kelvin yang mendengar jawaban dari Nana ia hanya terdiam. Bab 66. Kelvin tidak mau memperkeruh suasana ia membiarkan Nana untuk istirahat di kamar tamu. Kelvin langsung menuju tangga untuk ke kamarnya yang di atas. Pukul 15.45 di mansion Kelvin, ia menemui Mbok Sarti yang sedang di dapur, untuk menanyakan Nana. Mbok, Riana belum keluar kamar. Tanya Kelvin. Belum mas, jawab Mbok Sarti, tapi dia udah makan. Tanya Kelvin. Udah saya antar ke kamar tamu dan sudah dimakan juga, jawab Mbok Sarti dengan tersenyum. Ternyata Mas Kelvin perhatian sama Nana,
batin Mbok Sarti. Setelah menanyakan Nana, Kelvin keluar dari dapur. Ia berniat untuk ke ruang TV tapi melihat Nana turun dari tangga sudah memakai pakaian rapi dan membawa tas gendongan. "Kamu mau kemana?" tanya Kelvin dengan bingung. "Mau ke kontrakan, besok harus kerja," jawab Nana dengan cuek. "Kan kamu baru aja keluar dari rumah sakit, mereka pun tahu kalau kamu masuk rumah sakit," ucap Kelvin dengan tegas. "Kasihan mereka kalau harus double shift," ucap Nana. "Terus kesana mau naik apa?" tanya Kelvin. "Ya bawa motor lah," jawab Nana dengan nada ketus. "Udah ayok saya anterin aja," ucap Kelvin. "Nggak usah, biar saya bawa motor aja," ucap Nana. "Kalau kamu maksa tetap bawa motor, saya nggak bakalan ngizinin kamu keluar," ucap Kelvin dengan nada ancaman. Sedangkan Nana melirik ke arah Kelvin dengan sinis. "Ya sudah ayok," Nana mengalah. Kelvin dan Nana sudah dalam perjalanan menuju kontrakan Nana. Mereka saling diam tidak ngobrol. Mereka sudah sampai di tempat biasa antar jemput Nana. "Sudah di sini aja," ucap Nana. "Saya boleh antar kamu ke kontrakan?" tanya Kelvin. "Nggak usah di sini aja, lumayan jauh jalan kakinya," ucap Nana. "Nggak apa-apa, saya juga ingin tahu kontrakanmu," ucap Kelvin. "Ya sudahlah," ucap Nana. Nana berjalan terlebih dulu, sedangkan Kelvin berjalan di belakang Nana. Sesampai di depan kontrakan Nana, Nana berhenti dan berbalik menghadap Kelvin. "Sudah tahu kan? Silahkan Anda bisa pulang," ucap Nana dengan senyum paksa. "Loh kamu nggak nyuruh saya buat masuk dulu?" tanya Kelvin. "Kan katanya ingin tahu kontrakan saya, ini sudah tahu kan," ucap Nana. "Oke fine saya pulang," Kelvin mengalah. "Oke makasih udah nganterin." Meskipun Nana masih sakit hati dengan perbuatan Kelvin terhadapnya tetapi ia masih mengucapkan terima kasih. "Jaga diri baik-baik ya," ucap Kelvin. Kelvin langsung meninggalkan kontrakan Nana dengan berat hati. Ia kembali ke parkiran mobilnya. "Sikapmu yang cuek ternyata menantang dan menggemaskan," batin Kelvin dengan menggelengkan kepalanya. Setelah Kelvin pergi dari kontrakannya, Nana segera masuk ke dalam kontrakannya. Ia langsung sesak nafas dan menangis. Ia mengingat kejadian kemarin, bagaimana kejamnya Kelvin mengurungnya di dalam gudang. Rasanya sudah tidak sanggup lagi. "Ya Tuhan," Nana terduduk sambil memegang dadanya dengan menangis. "Nana kamu harus kuat, sebentar lagi semuanya usai, tinggal menunggu 2 bulan lagi," ucap Nana pada dirinya sendiri. "Ark!" Nana berteriak kencang karena ia ingin melepaskan rasa sakit yang ada dalam dadanya. Malam harinya di tempat mansion Kelvin, tampaknya ia tidak bisa tidur meskipun sering ditinggal Nana selama 2 hari, tapi kali ini tampaknya ada yang sedikit berbeda, entah apa itu. "Kok tiba-tiba susah banget buat tidur?" ucap Kelvin sambil membolak-balikan tubuhnya ke sana kemari di tempat tidur. Besok pagi pukul 7.20 Kelvin belum bangun karena ia tidur di jam 3 pagi. Mbok Sarti merasa heran karena Kelvin belum turun dari kamar, sedangkan Dimas menelpon Kelvin berkali-kali tidak diangkat karena ia harus meeting dengan karyawan jam 7.30 pagi dan meeting dengan klien jam 9 pagi. Setelah Dimas menelpon berkali-kali tidak diangkat oleh Kelvin, Dimas baru berpikir untuk menelpon telepon mansion Kelvin. Mbok Sarti setelah menerima telepon dari Dimas, ia langsung naik ke atas untuk mengecek Kelvin. "Tok tok tok. Mas. Mas Kelvin," panggil Mbok Sarti. Kelvin langsung terbangun dan ia menuju ke pintu. "Ada apa Mbok?" tanya Kelvin, dengan posisi matanya masih mengantuk. "Anu Mas, tadi Mas Dimas telepon," ucap Mbok Sarti. "Emang ini udah jam berapa Mbok?" tanya Kelvin. "Udah jam setengah 8 Mas," jawab Mbok Sarti.
Kelvin yang mendengar jawaban dari Mbok Sarti ia dengan kesadaran yang sudah penuh langsung balik badan dan menutup pintu tanpa berkata apapun dengan Mbok Sarti sedangkan Mbok Sarti yang melihat tingkah Kelvin hanya menggelengkan kepalanya. "Halo bos," suara Dimas di seberang telepon. "Sorry Dim, gue baru bangun nih," ucap Kelvin. "Loh terus meeting dengan karyawan gimana bos?" tanya Dimas. "Lo sama Siska yang handle ya," ucap Kelvin. "Terus meeting sama kliennya bos?" tanya Dimas. "Ini gue mau siap-siap mandi," jawab Kelvin. "Ya udah meeting kali ini gue sama Siska yang handle," ucap Dimas. "Coba kalau ada dia, pasti dibangunin," batin Kelvin. "Duh gue mikir apaan sih," ucap Kelvin. Kelvin langsung bersiap-siap ia harus menyiapkan semaunya dari mulai air mandi, pakaian dan lain-lainnya. Di tempat kerjaan Nana sudah menjalankan aktivitasnya seperti biasa. "Nah lo udah masuk aja sih?" tanya Meli dengan heran. "Iya, aku merasa bosan," ucap Nana. "Nah gue mau tanya deh sama lo," ucap Meli. "Tanya apa Mel?" jawab Nana. "Yang kemarin itu beneran saudara Lona?" tanya Meli. "Yang mana?" Nana merasa bingung. "Itu siapa ya namanya M?" "Kelvin," ucap Meli dengan sedikit mengingat. "Meli sama Bu Vera ketemu Kelvin," batin Nana. "Bukannya suami saudara Iyo lagi di luar kota ya?" tanya Meli. "Oh itu saudara aku yang lain," jawab Nana. "Tapi kok bisa lo ditungguin sama Artnya?" Meli merasa ada yang aneh. "Waktu aku pingsan itu lagi di rumah dia, terus saudaraku yang cewek lagi nungguin anaknya sekolah jadi minta tolong Artnya Kelvin," jawab Nana dengan sedikit mikir. "Ini serius kan? Nggak ada yang Iyo sembunyikan dari gue?" tanya Meli. "Ya nggak ada lah Mel, kan tahu sendiri aku kalau ada apa-apa langsung cerita ke kamu," ucap Nana. "Ya udah inget ya lo ada gue, lo bisa cerita apapun dan kapanpun, jangan dipendam sendiri gue takut lo kayak kemarin," ucap Meli. "Iya Mel gue tahu," ucap Nana. "Maaf Mel belum bisa jujur sama kamu," batin Nana. Tring. Handphone Nana ada pesan masuk. Nana melihat notif handphone dari Dr. Helmi. "Pagi Na, gimana udah aman?" Isi pesan tersebut, "Aman dok, ini udah kerja juga," balas Nana. Tiba-tiba handphone Nana berbunyi ada telepon masuk. Nana langsung angkat telepon dari Dr. Helmi. "Halo Na, sapa Dr. Helmi di seberang telepon." "Iya dok," ucap Nana. "Kamu serius udah masuk kerja?" tanya Dr. Helmi di seberang telepon. "Iya dok, tubuh Nana udah aman kok jadi dokter tidak perlu khawatir," ucap Nana. "Ya sudah kalau ada apa-apa kabarin saya ya Na," ucap Dr. Helmi di seberang telepon.